dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Ervina Hene. Saya Hesti Antiningwati. Saya Antonius Petrus Panarasa. Saya Rafli Fahmi. Saya Rizky Malika Berjana. Dan saya Volkis. Di video ini kami akan membahas mengenai paradigma personal dari peserta didik. Menurut Carol Dweck, pola pikir atau mindset adalah sekumpulan dari pikiran dan keyakinan yang membentuk pikiran atau kebiasaan pada individu. Pikiran atau kebiasaan seseorang akan mempengaruhi cara individu berpikir, apa yang dia rasakan, dan apa yang akan dia lakukan. Pola pikir seseorang ini yang nantinya akan mempengaruhi bagaimana individu memahami dunia dan memahami diri sendiri. Menurut Iskandar, ada 7 faktor yang mempengaruhi mindset dari seseorang. Yang pertama adalah orang tua. Dari orang tua kita belajar untuk berjalan, kita belajar untuk berbicara, kita belajar tentang norma, agama, keyakinan, dan lain-lain. Orang tua adalah guru atau mentor pertama yang dimiliki oleh seseorang. Orang tua inilah yang membentuk pola pikiran pertama untuk seseorang. Yang kedua adalah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga kita akan bertemu dengan lebih banyak orang. Bertemu dengan lebih banyak orang akan memberikan informasi yang lebih banyak. Fungsinya untuk memperkuat pola pikir yang sudah ditanamkan oleh orang tua. Faktor selanjutnya atau faktor ketiga yaitu faktor lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat itu kita akan bertemu dengan lebih banyak orang. Bertemu dengan lebih banyak orang berarti kita mendapatkan informasi yang lebih banyak. Misalnya kita berada pada lingkungan masyarakat di mana pekerjaan mereka kebanyakan PNS. Tentu seseorang itu biasanya akan memiliki pekerjaan yang lebih pekerjaan yang normal, pekerjaan yang sering mungkin PNS. Selanjutnya faktor selanjutnya adalah faktor sekolah. Sekolah sangat berpengaruh terhadap pengalaman seseorang, mulai dari aturan-aturan yang ditetapkan dalam sekolah, perilaku dan sikap guru yang dipelajari, itu semua akan membentuk pola pikir dari seseorang. Misalnya dalam sekolah tersebut, guru menekankan untuk anak itu menjadi seorang guru ke depannya. Nah, anak peserta didik dia memiliki mindset bahwa selanjutnya dia harus mengambil kuliah untuk menjadi seorang guru. Faktor selanjutnya yaitu faktor pertemanan. Dalam berteman akan ada interaksi yang banyak. Misalnya interaksi mengamati dan juga manajemen. Bila seseorang berteman dengan orang sukses, di mana orang ini disiplin, bertanggung jawab, bisa memanage waktu, maka dengan sendirinya orang lain akan berpikir bahwa ketika saya ingin menjadi seorang yang sukses, saya mengikuti perilakunya yang bertanggung jawab, disiplin, bisa memanage waktu. Jadi dalam pertemanan kita harus hati-hati memilih berteman. Selanjutnya adalah faktor media massa. Dalam era digital sekarang, perkembangan teknologi dan media sosial sangat beragam. Misalnya ada Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Dalam media sosial ini, kadang terjadi tren-tren yang akan diikuti oleh seseorang, baik itu tren positif maupun tren negatif. Tren-tren yang mereka ikuti ini akan mempengaruhi pola pikir atau mindset seseorang. Selanjutnya, faktor yang terakhir dan faktor paling penting dan paling utama adalah diri sendiri. Apapun pengaruh yang terjadi dalam lingkungan, diri sendiri yang akan memilih apakah itu terpengaruh atau tidak. Pola pikir seseorang tetap ditentukan oleh dirinya sendiri. Ada 2 jenis mindset. Yang pertama, fixed mindset, yaitu pola pikir tetap. Seseorang yang memiliki pola pikir ini, mereka tidak mempercayai bahwa mereka dapat meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan dan bakat yang mereka miliki. Jadi, mereka tidak percaya bahwa usaha yang mereka lakukan itu akan membawa mereka kepada kesuksesan. Yang mereka percayai hanyalah bakat yang mereka miliki tersebut yang akan membawa mereka kepada kesuksesan.
Di lingkungan sekolah, peserta didik yang memiliki mindset seperti ini, mereka akan terus merasa takut untuk mencoba hal-hal baru, walaupun mereka sudah diberikan kesempatan oleh gurunya. Sehingga pola pikir seperti inilah yang nantinya akan menjadi sumber turunnya motivasi belajar. Yang kedua, growth mindset, yaitu pola pikir berkembang. Seseorang yang memiliki pola pikir ini, mereka mempercayai bahwa kecerdasan dan pemahaman yang mereka miliki dapat terus berkembang seiring berjalannya waktu, upaya, dan juga pengalaman yang mereka rasakan. Mereka mempercayai bahwa mereka bisa menjadi lebih pintar, lebih hebat, dan juga lebih kreatif, sehingga mereka bersedia untuk meluangkan waktu lebih banyak agar mereka bisa mencapai keberhasilan yang lebih tinggi. Growth mindset didasarkan pada keyakinan bahwa prestasi akademik yang baik berasal dari upaya yang gigih dalam belajar. Adapun peran mindset dalam pembelajaran, yakni mindset yang ditanamkan dalam diri peserta didik dapat mempengaruhi kebiasaan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ketika mindset yang ditanamkan adalah mindset yang positif, maka seorang peserta didik dalam proses pembelajaran akan cenderung melakukan hal-hal yang positif, diantaranya meningkatkan produktivitas belajar dalam diri, mengurangi stres ketika belajar, lebih menghargai sesuatu yang telah berhasil dicapai, mengasah kemampuan berpikir kreatif dan kritis, lebih percaya diri, tidak takut gagal, dan tidak mudah menyerah. Namun, ketika dalam diri peserta didik tersebut ditanamkan mindset yang negatif, maka dalam kesehariannya dalam proses belajar mengajar akan cenderung melakukan hal-hal yang negatif juga. Di antaranya adalah lebih mudah menyerah, tidak percaya diri, dan lebih cenderung pesimis ketika melakukan segala sesuatu. Hal itu tentunya akan berpengaruh buruk bagi prestasi peserta didik tersebut dalam proses pembelajarannya. Peran guru dalam mengembangkan mindset peserta didik ialah perlu desain pembelajaran yang diharapkan dapat menggugah daya nalar siswa dan keluar dari tradisi pembelajaran yang hanya sekedar teaching to test sebagaimana rutinitas yang sejauh ini banyak dipraktikkan. Pembelajaran juga tidak sebatas pada siklus perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk memenuhi standar kompetensi minimal yang ditetapkan, namun juga harus menanamkan daya berpikir kritis agar internalisasi pengetahuan tidak sekedar sebagai pisau bedah yang hanya digunakan untuk menyelesaikan soal ujian, namun juga diharapkan untuk dapat menyelesaikan persoalan kehidupan. Konstruksi mindset peserta didik akan tumbuh jika pembelajaran mengedepankan konsep konstruktivisme yang memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri, baik secara personal maupun sosial. Yang kedua, pengetahuan tidak dipindahkan dari guru ke murid, kecuali dengan keaktifan murid sendiri dalam mendalam. Yang ketiga, murid aktif mengkonstruksi terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep. Dan yang keempat, guru hanya sekedar membantu menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi berjalan dengan baik dan mulus. Prinsip ini mengharuskan guru adaptif terhadap dinamika pengetahuan dan perubahan dalam segala bidang. Peserta didik sebagai pribadi yang masih labil belum mampu untuk dapat mengembangkan pola pikirnya dengan baik.
Guru sebagai pendidik perlu untuk dapat mengarahkan dan menuntun terbentuknya pola pikir dari peserta didik menjadi pola pikir yang terbuka atau growth mindset. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat menuntun terbentuknya pola pikir growth mindset atau terbuka yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan memberikan afirmasi positif penting untuk membangun pikiran-pikiran positif di dalam diri peserta didik yang akan mempengaruhi keyakinannya untuk tidak takut berkembang. Contohnya, dibandingkan kita berkata tidak tahu, lebih baik kita berkata saya akan mempelajarinya. Yang kedua yaitu memberikan apresiasi. Dengan memberikan apresiasi pada setiap usaha yang dilakukan oleh peserta didik, bahkan jika gagal sekalipun akan memberikan ia rasa percaya diri, menerapkan prinsip gagal adalah bagian dari belajar. Dengan demikian, peserta didik akan terlatih percaya dirinya untuk dapat dengan berani mengembangkan kemampuannya tanpa takut salah. Yang ketiga adalah memberikan motivasi dan inspirasi. Dengan seorang guru memberikan motivasi dan inspirasi, akan mentransfer energi positif ke dalam pikiran peserta didik, sehingga peserta didik pun memiliki pola pikir yang percaya pada dirinya sendiri dan tidak takut untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang keempat dan yang paling penting adalah guru menciptakan lingkungan belajar yang tidak mendiskriminasi peserta didik. Lingkungan belajar yang kondusif akan mendorong peserta didik untuk dapat mengeksplorasi kemampuannya atau dirinya tanpa takut adanya respon positif